Dukun Pelet, Suruhan Lakor, Petaka Part 5. Sepanjang perjalanan, Farah hanya diam. Tatapannya begitu dingin, sesekali dia menyeringai saat membayangkan apa yang akan terjadi dengan Ayu setelah ini. "Warti," panggil Farah. "Nopo, Far?" tanya Warti tanpa menolehkan kepalanya. Ia masih fokus mengemudi. "Siapa orang yang sudah menyakitimu?" tanya Farah. Warti terdiam, tatapannya lurus memandang ke arah jalan. "Calon suamiku, tapi beda sama kamu. Kalau dia memang niat melakukan itu semua," ucap Warti. Mobil melambat. Warti sengaja menepikan kendaraan yang mereka tumpangi ke bahu jalan. Sejenak, wanita itu terdiam, kemudian mengambil sebatang rokok lalu membakarnya. "Apa yang kamu lakukan pada mereka?" tanya Farah tanpa ekspresi. Warti menyeringai mengejek. "Aku biarkan mereka menikah. Bagi mereka aku hanya sebuah penghalang. Mereka berpikir aku tidak bisa melakukan apapun." Farah mengerutkan dahinya. Ia bisa membayangkan sebuah kejadian di mana seorang laki-laki dan perempuan tak berupa dan tak berwajah sedang mencemooh Warti karena keberhasilan mereka melangsungkan pernikahan. "Lalu, kalau kau sendiri membiarkan mereka menikah, kenapa kau justru memintaku untuk membalaskan semua perbuatan Ayu?" tanya Farah. Ia memalingkan kepalanya, bibirnya tertarik sebelah, menyeringai dengan geli. "Kubuat mereka menikah, tapi setelah mereka punya anak, ku ambil janinnya untuk makhluk yang ada di sendang itu. Setiap kali wanita itu hamil, beberapa bulan kemudian, janin yang ada di perutnya menghilang," jawab Warti masih memandang jauh ke depan. Farah kembali menoleh ke arah sepupunya. Dia faham sekarang. Warti membiarkan mereka berbahagia, kemudian pelan-pelan ia membuat orang yang menyakitinya merasakan apa yang disebut kehilangan. "Lalu setelah itu?" tanya Farah yang mulai tertarik dengan cerita Warti. Kali ini Warti menoleh ke arah Farah. Dia tersenyum simpul, tidak ada belas kasihan dari sorot matanya. "Kubuat hubungan mereka semakin renggang. Kututup arah rezeki dari si laki-laki agar dia sakit-sakitan dan tak bisa bekerja. Dan kubuat si wanita gampang marah dan mudah mengeluh," ucap Warti. Farah yang mendengar itu tidak percaya. Bagaimana bisa Warti melakukan itu semua? "Bagaimana caranya?" ucap Farah penasaran. "Sama sepertimu. Aku membuat perjanjian dengan mereka. Kujanjikan untuk memberikan apapun yang mereka inginkan," kata Warti. Warti menyingkap lengan bajunya, kemudian ia mengangkat tangannya agar bisa dilihat Farah lebih dekat. Seketika mata Farah membulat. Ia melihat banyak sekali luka torehan di lengan sepupunya itu. "Darahmu?" ucap Farah. Tanpa sadar ia juga memegangi bekas sayatan yang dibuat oleh Warti. Warti mengangguk. "Itu tidak seberapa dengan luka yang diberikan oleh laki-laki brengsek itu. Sekarang giliran mereka yang harus merasakan penderitaan yang aku alami," ucap Warti. Farah menyeringai. Dia benar-benar faham apa yang dirasakan oleh Warti. Entah kenapa dia merasa kasihan dengannya, padahal nasibnya juga tidak lebih baik dari Warti. Cukup lama mereka terdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing, hingga tiba-tiba saja dada Farah berdesir aneh. Ada sesuatu yang merambat naik dari kaki hingga lehernya. Rasa dingin, seperti ada yang menaruh bongkahan es di kulitnya. "Isari," batin Farah saat ia melihat sosok wanita bergaun merah itu berdiri beberapa meter di depannya. "Minta apa yang kamu inginkan. Biarkan mereka melakukan tugasnya," kata Warti, seolah menjawab pertanyaan yang muncul di kepala Farah. Kemudian Warti kembali menoleh ke arah depan dan menghidupkan kembali mesin mobil.
Segera mereka melanjutkan perjalanan menuju kota, tempat di mana Farah tinggal. Apa yang akan kamu lakukan pada wanita itu, Farah? Tanya Warti setelah beberapa saat diam. Sebelum menjawab pertanyaan Warti, Farah melirik ke arah spion tengahnya. Dilihatnya Nyisari sudah duduk di jok belakang dengan kepala menunduk. Wajahnya tertutup rambut yang menjuntai ke bawah. Aku tidak mau merusak kesenanganmu, kata Farah tersenyum menyeringai. Pandangannya lurus, pikirannya terpaku pada sosok Ayu, membayangkan hal-hal buruk yang akan wanita itu terima. Sementara itu, Ayu tengah duduk termenung di taman belakang rumah Farah. Tangannya mengapit sebatang rokok. Di meja ada secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Pikirannya melayang jauh, mengingat-ingat kejadian beberapa hari yang lalu. Flashback Ayu. Apa yang sudah kulakukan? Ucap Angga sambil menatap kepergian istrinya. Ia berusaha untuk mengejar Farah, tapi Ayu menghalanginya. Angga meronta, mencoba melepaskan pegangan Ayu dari lengannya, tetapi kemudian wanita itu bergerak ke arah telinganya dan membisikkan sesuatu, membuat laki-laki itu berhenti bergerak dan berdiri diam dengan tatapan kosong. Ingat, Mas, kamu itu punyaku, ucap Ayu. Angga mengerjap. Seketika kejadian yang barusan ia alami lenyap dari kepalanya. Bahkan dia bingung kenapa ia bisa berdiri di depan teras sewaktu hujan deras seperti ini. Kenapa kita ada di depan teras? Ayo masuk, dingin, kata Angga sambil menarik lengan Ayu, kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Ayu tersenyum. Hatinya begitu gembira. Setelah sekian lama ia mendambakan memiliki Angga, akhirnya hari ini semua tercapai. Hari ini kamu pindah ke rumahku aja ya, Mas, pinta Ayu. Pindah? Buat apa? Ini kan rumah kita. Kenapa kita harus pindah, Farah? Tanya Angga mengerutkan dahinya sambil mengaduk cangkir kopi yang sedang ia buat. Ayu terkesiap mendengar jawaban dari Angga. Dia kebingungan kenapa laki-laki ini menyebutkan nama Farah. Far, siapa maksudmu, Mas? Tanya Ayu memastikan apakah peletnya masih bekerja. Kenapa sih kamu? Kok Far? Aneh kamu deh, ucap Angga sambil berjalan ke arah Ayu yang sedang duduk di bangku dekat meja makan. Aku Ayu, aku bukan Farah, kata Ayu sedikit jengkel. Di satu sisi, dia bahagia akhirnya Angga bisa menjadi miliknya. Tapi di sisi lain, dia merasa kesal karena laki-laki di depannya ini menganggapnya sebagai Farah. Ngigo kamu ya? Mending sekarang istirahat. Pengajian kita tunda aja. Nanti aku bilang ke Pak RT, kata Angga sambil berjalan ke arah taman belakang. Tangan Ayu mengepal. Dia berusaha untuk menahan amarahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Angga menganggap dirinya sebagai Farah? Di sini Ayu merasa ada yang salah. Seharusnya pelet bunga kantil yang ia gunakan itu membuat Angga lupa akan keberadaan Farah. Lantas ia segera berdiri, berjalan ke arah Angga yang sedang duduk termenung menikmati kopi dan memandangi hujan. Tampak raut wajahnya begitu sendu, seperti memperlihatkan perasaannya yang sesungguhnya. Ayu berhenti. Sesaat ia merasa kasihan dengan laki-laki itu, tetapi hatinya sudah buta, hasrat untuk memiliki Angga begitu besar. Selama ini, dia selalu mengalah dengan Farah. Wanita itu selalu mendapatkan apapun dengan mudah. Sedangkan dirinya harus berusaha untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan. Marah dengan semua yang sudah terjadi, Ayu berbalik. Dia segera meraih tasnya. Ia harus segera menemui Mbah Wongso dan menanyakan semua ini. Tanpa berpamitan dengan Angga, ia membuka pintu depan dan berlari ke arah mobilnya. Hujan begitu deras, suara gemuruh guntur saling bersahutan, tetapi Ayu tidak memperdulikan itu semua.
Meskipun jarak pandangnya terbatas, dia terus melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sesaat ketika dia melewati halte yang tidak jauh dari komplek perumahan Farah, dia memelankan laju mobilnya dan berhenti tak jauh dari tempat tersebut. Hatinya tersentil. Dia melihat sosok yang tidak asing tengah duduk dan membenamkan wajah di kedua telapak tangannya. "Farah," ucapnya. Sesaat dia ingin turun dan membuat perempuan itu semakin menderita, tetapi niatannya itu ia urungkan. Kali ini dia melihat ada sosok lain tengah duduk di samping temannya itu. Ayu mengusap kaca mobil yang berembun, mencoba melihat lebih jelas siapakah sosok yang duduk di samping Farah. Seketika, jantung Ayu berdetak keras, nafasnya terlihat memburu. Wanita berbaju merah itu menatapnya sambil mengelus rambut Farah. Senyumnya begitu menyeramkan. Dia teringat dengan cerita Farah tentang sosok wanita yang selalu ia lihat beberapa malam terakhir. Seketika, bibir Ayu tersenyum senang. Dia berpikir jika sosok tersebut adalah dedemit yang dikirimkan oleh Mbak Wongso untuk menghancurkan hidup Farah. Lantas, Ayu kembali menjalankan mobilnya. Tujuannya kali ini adalah ke tempat Mbak Wongso. Dia harus memastikan semuanya bahwa apa yang sudah dilakukannya sesuai dengan perintah perempuan tua itu. Beberapa jam sudah Ayu mengemudi. Perasaannya masih tidak begitu tenang. Ada rasa takut yang muncul jika semua yang ia lakukan tidak berhasil. Beberapa kali dia mengecek ponselnya, berharap Angga mencarinya, tetapi nihil. Tidak ada satupun pemberitahuan yang muncul di layar ponselnya. Kini, Ayu sampai di sebuah pinggiran hutan. Langit terlihat sudah mengabu. Ada keraguan untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Menghela nafas panjang, Ayu segera membuka pintu mobilnya dan berjalan menuju ke arah celah-celah pepohonan yang rapat. Dia tidak mempedulikan rintik hujan yang turun membasahi rambutnya. Terus saja ia melangkah. Beberapa kali bulu kuduknya meremang saat melihat arah depannya yang begitu gelap dan sunyi. Sesekali dia menolehkan kepalanya, melihat ke arah sekitaran. Sedari tadi, ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya, akan tetapi saat memastikan bahwa dia hanya sendirian di tempat itu, Ayu kembali melangkahkan kakinya di atas tanah berlumpur yang basah karena hujan. Kenapa orang itu mau hidup di tempat seperti ini ya? Ucap Ayu bergidik. Terdengar suara tepat di samping Ayu. Seketika dia menolehkan kepalanya ke samping kanannya. Dipandanginya rimbunan semak belukar itu. Namun setelah beberapa saat ia tidak mendapati apapun. Takut jika itu adalah hewan buas, ia segera mempercepat langkahnya. Jantung Ayu berdetak begitu keras. Di dalam benaknya selalu muncul sekawanan pocong atau wanita berbaju putih yang duduk di dahan pohon dengan tawa yang mendirikan bulu roma. Seketika Ayu berhenti. Baru saja ia membayangkan hal tersebut, dia mendengar suara tawa perempuan tak jauh dari tempatnya berdiri. Sontak ia mencari sumber suara. Dilihatnya beberapa kali ke arah samping dan benar saja tidak jauh dari tempatnya berdiri, Ayu melihat ada seseorang tengah berdiri di sebelah batang pohon besar. Ia tidak bisa mengenali sosok tersebut. Yang dia tahu, makhluk itu memiliki rambut panjang yang menjuntai hingga ke tanah. Nafasnya memburu. Dia tahu makhluk itu bukanlah manusia. Menelan ludah, Ayu langsung berlari sekuat tenaga. Tapi sial, jalanan yang becek karena air hujan membuat dirinya terjatuh. Bruk! Ayu mengerang kesakitan. "Kematianmu sebentar lagi," ucap suara wanita itu tepat di hadapan Ayu. Sontak kepalanya langsung menengadah ke atas.
Dilihatnya jelas kali ini seorang wanita berbaju merah tengah berdiri di depannya. Wajahnya begitu menyeramkan, mulutnya robek hingga batas telinga, rongga matanya kosong kehitaman, kulitnya mengelupas, rambutnya panjang menjuntai hingga ke tanah. Melihat itu, Ayu bergerak mundur. Ia benar-benar ketakutan sekarang. Kenapa? Sosok yang ada di sebelah Farah kini malah mengikutinya. Kepalanya menggeleng tak terkendali, matanya tertutup rapat. Bau yang ditimbulkan oleh wanita itu benar-benar membuat perutnya mual. Entah sudah berapa lama Ayu menangis dalam diam. Ia takut untuk membuka mata, tetapi rasa penasaran di dalam batinnya membuatnya nekat untuk membuka kelopak matanya. Bersyukur wanita itu sudah pergi. Dilihatnya sekarang, langit sudah benar-benar menghitam. Dia panik, segera berdiri dan langsung berlari. Dia harus segera sampai di rumah Mbah Wongso. Sepanjang perjalanan, Ayu terus mendengar suara tawa cekikikan seorang wanita. Ia mencoba untuk tidak menggubris. Ia sudah tidak peduli lagi dengan kondisi tubuhnya. Tok tok tok, tok tok tok. Mbah, Mbah, ucap Ayu panik mengetuk pintu rumah kayu sambil melihat ke arah belakang. Krek. Pintu terbuka, Ayu segera mundur ke belakang. Dilihatnya, kini Mbah Wongso tengah berdiri dengan dahi yang mengerut. "Kenapa?" bentak Mbah Wongso jengkel. "Ada yang ingin saya tanyakan, Mbah," kata Ayu sambil menoleh ke arah belakang. Melihat gelagat aneh wanita yang ada di depannya, Mbah Wongso merasa curiga. Pasti sedang ada sesuatu yang buruk menimpa orang ini. "Masuk," ucapnya datar sambil berjalan masuk ke dalam. Ayu segera mengikuti wanita itu. Dalam keremagan, dia bisa melihat ruang tamu rumah itu begitu menyeramkan. Meskipun dia sudah beberapa kali datang ke tempat ini, namun hatinya masih enggan untuk berlama-lama. Mbah Wongso duduk di amben. Di depannya terdapat beberapa barang, termasuk tungku kecil, kembang mawar melati, segelas kopi hitam, serta dupa dan kemenyan. "Ada apa? Bukannya kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan?" tanya Mbah Wongso melihat ke arah Ayu. Ayu mengangguk. "Ya Mbah, wanita itu sudah diusir dari rumahnya. Aku juga sudah bisa memiliki suaminya. Tetapi kenapa laki-laki itu masih mengira bahwa aku adalah istrinya?" tanya Ayu. Mbah Wongso di sini terlihat sedikit bingung. Seharusnya pelet yang ia gunakan membuat laki-laki yang dimaksud Ayu lupa sama sekali dengan istrinya. "Apa kamu sudah melakukan apa yang aku pinta?" tanya Mbah Wongso. Kembali Ayu mengangguk. "Sudah Mbah, semua sudah saya lakukan Mbah. Bahkan syarat terberat dengan mencampurkan darah Hetko ke minumannya juga sudah kulakukan," kata Ayu tidak tenang. Entah kenapa, sedari tadi ia masih merasa diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mbah Wongso menatap Ayu tajam. Kemudian ia mengambil dupa di depannya dan mulai membakarnya. Mulut wanita tua itu berkomat kamit, menggumamkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh Ayu. Seketika suasana berubah. Angin terdengar menderu dengan kuat seolah sedang ada badai di luar sana. Ayu yang melihat itu hanya terdiam. Entah apa yang sedang dilakukan oleh wanita itu membuat hatinya terasa tidak tenang. Hingga ada suara benturan dari arah depan rumah. Seketika Ayu terlonjak, sedangkan Mbah Wongso hanya menoleh. Brak! Pintu terbuka dengan keras. Ayu menjerit dan langsung bergerak ke samping. Jantungnya berdetak begitu keras. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bau busuk itu mulai tercium di hidung Ayu. Ia masih terus memandangi Mbah Wongso dan pintu depan bergantian. Hingga tiba-tiba saja wanita tua yang ada di hadapannya menjerit kesakitan. Rangnya sambil terus menggaruk-garuk badannya. Ayu pun kebingungan. "Mbah, kenapa Mbah?" ucapnya panik sambil melangkah menuju Mbah Wongso. Ayu merasa ngeri.
kulit tua itu mulai mengeluarkan darah beberapa kali. Dia berusaha untuk melepaskan tangan Mbah Wongso, tetapi wanita itu kembali menggaruk tubuhnya dengan cara yang brutal. Kemudian Mbah Wongso berusaha untuk mengambil keris yang tergeletak di samping kanannya. Tangannya berhasil menjangkau benda tersebut. Sekilas, Ayu mengira jika Mbah Wongso akan melawan kekuatan gaib yang sedang menyerangnya, tetapi dugaannya salah. Ayu menjerit tanpa suara ketika perempuan tua itu mengangkat keris dengan kedua tangannya dan langsung menusukkan ke arah mata kanannya. Jebras! Darah memercik dari mata Mbah Wongso. Wanita itu menjerit keras menahan rasa sakit akibat dari tusukan keris yang dipeganginya. Ayu menelan ludah. Ia sudah menangis ketakutan. "Mbah, ayo Mbah, kita pergi Mbah," ucap Ayu mencoba untuk membantu Mbah Wongso untuk berdiri. Tetapi justru wanita itu mendorongnya dengan kuat sampai ia tersungkur ke lantai. Kini dengan pandangan menghadap ke atas Amben, dengan jelas Ayu melihat sosok wanita yang tadi ditemuinya di tengah hutan tengah berdiri di belakang Mbah Wongso dengan senyum mengerikan. "Patimu sakdilo maneh, kematianmu sebentar lagi," ucapnya sambil menyentuh atas kepala Mbah Wongso. Ayu menggeleng ketakutan. Dia bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bukannya demit itu adalah sosok suruhan Mbah Wongso untuk menghancurkan hidup Farah. Tapi sekarang kenapa malah ia menyerang mereka berdua? Belum sempat Ayu selesai berpikir, kini dia melihat tangan Mbah Wongso kembali terangkat. Kondisinya benar-benar sudah memprihatinkan. Satu matanya terus mengucurkan darah. Nafas wanita tua itu sudah tersengal-sengal. "Mbah, sadar Mbah, sadar," ucap Ayu mencoba menyadarkan dukun pelet tersebut. Tetapi apapun yang Ayu coba lakukan tidak berpengaruh sama sekali. Tangan wanita yang sedang memegangi keris tersebut bergerak perlahan. Jep! Ayu menjerit. Dia benar-benar kaget dengan apa yang ia lihat. Air matanya tumpah seketika tatkala melihat Mbah Wongso menusukkan keris itu tepat ke arah jantungnya. Suara tawa itu kembali muncul. Ayu yang ketakutan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Durung, durung wayahe, tapi sakdil maneh. Belum waktunya, tapi sebentar lagi, ucap wanita itu diiringi hembusan angin kuat membuat jendela dan pintu yang ada di rumah tersebut bergerak-gerak dengan cepat. Tersadar, Ayu segera berdiri. Ia langsung berlari keluar rumah kayu itu. Dia tidak peduli lagi dengan mayat Mbah Wongso. Ia tahu sosok dedemit itu sedang mengincarnya. Lamunan Ayu buyar. Sejenak, dia melihat ke arah langit. Setelah hujan deras harian, kini ia bisa melihat jelas banyak sekali bintang bertaburan. Matanya menjadi sendu. Terbesit rasa bersalah karena sudah nekat melakukan ini semua. Otaknya terasa lamban. Ia tidak bisa berpikir jernih. Jika ancaman dari dedemit itu benar, berarti ada kemungkinan jika Farah sudah mengetahui ini semua dan sekarang wanita itu sedang membalasnya. Ayu melemparkan puntung rokoknya ke lantai, lalu menginjaknya kuat-kuat. Amarahnya mulai timbul, bercampur dengan rasa khawatir. Setelah ia berhasil pergi dari rumah di tengah hutan itu, segera ia kembali ke rumah Angga, berharap mendapatkan ketenangan dari laki-laki itu. Tapi percuma saja. Bahkan saat mereka sedang bercinta pun, hati dan pikirannya masih terbayang-bayang kejadian yang tadi ia lewati. Seketika air mata Ayu tumpah. Dia merasa semua ini tidak adil untuknya. Kenapa? Kenapa selalu Farah yang menjadi penghalangnya? Wanita itu
benar-benar membuat dirinya muak. Ayu kembali melangkah masuk ke dalam, tetapi langkahnya terhenti. Jantungnya seketika berdetak dengan cepat. Dalam kerembangan, dia melihat ada seseorang tengah duduk di sofa ruang tengah. Dia tidak langsung bergerak, menyipitkan mata, memastikan siapakah sosok itu. Farah, ucap Ayu lirih. Ketegangan yang Ayu rasakan perlahan menghilang. Dia yakin bahwa sosok yang dilihatnya adalah Farah. Tapi sejak kapan wanita itu masuk ke dalam rumah? Sedari tadi, dia tidak mendengar ada pintu yang terbuka. Ayu kembali melangkah dengan bunganya. Ia menuju ke arah Farah, berniat untuk menyakiti wanita itu. Bodohnya, dia berpikir bahwa semua ini adalah kesalahan dari temannya itu. "Ngapain kamu?" bentak Ayu. Tetapi Farah bergeming. Ia masih memandang lurus ke arah depan. Merasa diabaikan oleh wanita itu, amarah Ayu semakin memuncak. Wanita gak tahu diri. Suami kamu itu udah ngusir kamu, ucap Ayu. Tetapi Farah masih bergeming, seolah ia tidak mendengar ucapan Ayu. Far, kamu budek ya? Luar gak? bentak Ayu setengah berteriak. Farah mulai memalingkan kepalanya perlahan ke arah Ayu. Kini ia melihat wanita itu tengah tersenyum, tetapi senyumannya terlihat mengerikan. Tidak ada kebahagiaan di sana. Sorot matanya terlihat penuh dendam. Seketika dadanya berdesir. Ya, ada yang tidak beres dengan sosok wanita di hadapannya. Ayu mundur selangkah saat melihat Farah mulai berdiri dan menghadap ke arahnya. "Lungo, pergi," kata Farah datar. Ayu berdiri ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Farah, apa yang mau kamu lakukan? Ucap Ayu setengah berteriak, berharap suaranya bisa membangunkan Angga. Farah tertawa. Seketika bulu kuduk Ayu merembang. Ada sesuatu yang melintas di dalam kepalanya. Ya, dia sangat mengenali suara tawa itu. Piar! Tanpa Ayu duga, Farah menghantamkan kepalan tangannya ke arah figura yang tergantung di dinding. Pecahan kaca berhamburan ke lantai. Ayu kaget. Ia kembali menoleh ke arah kamar. Dia heran, kenapa Angga tidak mendengar keributan yang sedang terjadi. "Tunggu apa? Tanya Farah. Kini ia membungkuk dan meraih pecahan kaca yang ujungnya paling runcing. Ayu menelan ludah. Dia berusaha mencari jalan keluar. Sudah jelas kalau Farah berniat untuk melukainya. Dia tidak menyangka kalau wanita itu begitu nekat. Farah mulai melangkah pelan ke arah Ayu. Senyum datarnya masih mengembang, seolah ia sedang menikmati semua kejadian ini. "Far, apa yang kamu lakukan, Far? Apa?" ucap Ayu panik. Keberaniannya sudah hilang tak kemana. "Bodoh karo awakmu, Tondo. Sama seperti dirimu," ucap Farah. Dek, jantung Ayu seperti terhenti. Nafasnya memburu. Dia tahu sosok yang ada di hadapannya ini bukanlah Farah. Belum pernah selama ini Farah memanggilnya dengan sebutan Dok. Piye rasanya ketakutan, Dok?" ucap Farah sekali lagi. Ayu menggeleng. Dia terus mundur sampai punggungnya menyentuh dinding. Siapa kamu?" teriak Ayu kencang, berharap suaranya kali ini dapat membangunkan Angga. Sosok Farah tidak menggubris pertanyaan dari Ayu. Justru sekarang ia mulai mengangkat tangan kanannya yang sudah bersimbah darah dengan pecahan kaca yang ia genggam. Durung wayahe sadelo maneh, rasakno dhisik larane hatimu. Belum waktunya
Tapi sebentar lagi, rasakan dulu sakitnya hatimu, kata Farah sambil tertawa gila-gilaan. Kemudian Ayu menjerit tertahan. Pecahan kaca yang dipegang oleh Farah mulai diarahkan ke mulutnya tanpa ada rasa takut maupun kesakitan. Wanita itu terus merobek sisi mulutnya satu persatu hingga mencapai batas telinga. Tunggu patimu, tunggu kematianmu, kata Farah bergaung ke seluruh ruangan. Ayu menjerit. Dia menjatuhkan tubuhnya ke lantai dan menutup mata serta telinga dengan kedua tangannya. Kepalanya terus menggeleng. Dia takut. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Kenapa kamu? Tanya Angga mencoba menggoyang-goyangkan tubuh Ayu. Ayu masih terus menggelengkan kepalanya. Ampun, ampun, pergi, pergi, ucapnya terus menerus. Angga yang masih mengira bahwa Ayu adalah Farah segera memeluk wanita itu. Far, tenang Far, ini aku Angga. Apa yang terjadi? Katanya. Perlahan Ayu mulai terlihat tenang. Dia membuka matanya sesaat melihat ke arah di mana tadi Farah berdiri. Kemudian dia langsung merengkuh Angga. Tadi Farah kesini dan dia mau bunuh aku, Mas, ucap Ayu terisak. Farah? Farah mau bunuh? Farah siapa? Tanya Angga kebingungan. Dalam ketakutannya, Ayu menyadari percuma saja berbicara dengan Angga, laki-laki itu masih mengira bahwa dirinya adalah Farah. Udah, kita ke kamar ya. Kamu pasti mimpi lagi deh. Karena aku udah bilang, sebaiknya kita adakan pengajian di rumah ini, kata Angga sedikit jengkel. Ayu tidak menggubris ucapan Angga. Tubuhnya masih terasa lemas. Dengan dipapah oleh laki-laki itu, mereka akhirnya kembali ke kamar. Sejenak Ayu berhenti menatap ke arah kamar Farah dan Angga. Kenapa? Tanya Angga penasaran. Kita tidur di kamar tamu aja, Mas, ucap Ayu. Angga yang masih kebingungan awalnya ingin menolak, tetapi melihat wanita di depannya terlihat begitu ketakutan, akhirnya dia menurut. Jadi ini rumah kamu, Far? Tanya Warti saat ini mereka berdua tengah memandangi rumah Farah dari dalam mobil. Setelah sampai di kota tempat tinggal Farah, mereka tidak langsung pergi ke hotel atau penginapan. Justru dia meminta kepada Warti untuk pergi ke rumahnya terlebih dahulu. Dia ingin memastikan jika wanita itu masih ada di rumah tersebut. Farah memicingkan matanya. Amarah di dalam hatinya mulai muncul kembali ke permukaan. Ya, benar dugaannya. Ternyata wanita itu masih ada di rumahnya. Benar. Dan mobil itu milik Ayu. Sepertinya wanita jalang itu masih ada di dalam, kata Farah datar. Warti mengerutkan dahinya. Farah benar-benar sudah berubah. Beberapa hari yang lalu ia masih melihat kepolosan dari wanita itu, tetapi sekarang yang dia lihat adalah sebuah ancaman yang mengerikan. Kamu tunggu di sini, ucap Warti sambil keluar mobil. Farah kebingungan apa yang akan dilakukan oleh Warti. Dari dalam mobil, dia melihat perempuan itu mulai masuk ke dalam rumahnya. Entah apa yang sedang dilakukan oleh Warti. Farah hanya melihat dan memperhatikan. Dia tidak berniat untuk masuk ke dalam rumahnya saat ini. Beberapa saat kemudian, Warti kembali membawa bungkusan kumal penuh dengan tanah. Apa itu? Tanya Farah keheranan. Warti tidak menjawab. Ia menaruh bungkusan kumal itu di sampingnya dan segera memajukan mobil menuju ke arah jalanan. Warti, tanya Farah saat sepupunya itu tidak menjawab pertanyaannya. Tunggu, jangan di sini, cari tempat, kata Warti. Farah mengangguk. Ia sepenuhnya percaya dengan Warti. Apapun yang sedang dilakukan oleh wanita itu pasti masih berkaitan dengan masalah yang sedang menimpanya. 10 menit berselang, mereka sudah berada di pinggir jalan yang jauh dari keramaian. Segera, Warti mengambil bungkusan kumal penuh dengan tanah dan keluar dari mobil. Ayo, kata Warti. Farah yang tidak mengerti segera keluar dari mobil. Ada apa? Tanya Farah. Lihat,
ucap Warti sambil membuka bungkusan kumal itu. Farah tersentak. Dia memajukan kepalanya untuk melihat lebih jelas. Mungkin ada banyak sekali merek pakaian dalam pria yang dijual dan dibeli oleh orang-orang di sekitar rumahnya. Tetapi ia merasa mengenali pakaian dalam itu. Bukannya itu punya Angga ya? Ucap Farah mengamati benda itu dan melihatnya dengan teliti. Bukan cuma itu. Coba lihat lagi, kata Warti sambil mengangkat sebuah foto yang sudah terkena tanah tapi masih terlihat dengan jelas. Farah menghela nafas, seolah tidak heran dengan apa yang dia lihat. Nyai Sari sudah memperlihatkannya sewaktu Ayu pergi ke rumah dukun itu. Lihat kan, ini bukti kalau suami kamu memang sudah dipelet oleh wanita brengsek itu, kata Warti penuh kemenangan. Farah mendengus. Dia sudah menduga kalau semua ini memang benar adanya. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan benda itu, kata Farah. Kita bakar, ucap Warti senang. Warti langsung meletakkan bungkusan kumal itu di atas tanah. Segera ia berjalan ke arah mobil untuk mengambil korek miliknya. Farah yang menunggu sesekali merasakan ada sesuatu yang aneh, seolah ada seseorang tengah memperhatikannya dari arah rimbunan semak tak jauh dari tempatnya berdiri. Dia menolehkan kepalanya, memastikan kalau perasaannya salah. Kenapa, Far? Tanya Warti saat mendapati Farah tengah berjalan menuju ke arah semak-semak. Farah menggelengkan kepala. Aku pikir tadi ada orang yang diri di sana, ucapnya sambil menunjuk ke arah semak-semak. Warti mendekat. Pandangannya juga tertuju ke arah semak-semak. Setelah beberapa saat memperhatikan, ia kembali menoleh ke arah Farah. Udah, mungkin itu demit penunggu tempat ini. Dah, abaikan aja, ucap Warti yang langsung berbalik dan kembali berjalan ke arah bungkusan kumal itu. Mengikuti saran dari sepupunya, Farah mulai berbalik melangkah. Entah kenapa, perasaannya tidak begitu nyaman. Apa yang akan terjadi kalau kita membakar benda ini? Tanya Farah penasaran. Benda ini yang sudah membuat kehidupanmu hancur. Dan sekarang kita kembalikan lagi kepada pengirimnya. Anggap saja ini bonus untuk wanita keparat itu, ucap Warti menyeringai. Farah memperhatikan sepupunya itu. Dari raut wajahnya, Warti terlihat sekali menikmati ini semua. Bahkan sekilas ekspresinya begitu beringas. Lakukan apa yang ingin kau lakukan, War. Aku sudah tidak peduli lagi, ucap Farah yang langsung melangkah menjauh dari Warti. Mendengar jawaban Farah, Warti langsung menggumamkan sesuatu. Kemudian ia menyiramkan bensin dan segera membakar bungkusan kumal itu dengan korek apinya. Seketika api berkobar dengan hebat. Farah berhenti. Dia merasakan ada yang melewatinya dengan cepat. Langsung saja ia berpaling ke arah Warti yang masih berdiri tak jauh dari tempatnya. Farah kaget dengan apa yang dia lihat. Apa yang sedang dilakukan Warti sampai bisa membuat kobaran api sebesar itu? Batin Farah keheranan. Baru saja Farah ingin bertanya, seketika jantungnya berdebar dengan keras. Kini dia melihat banyak sekali sosok pocong yang sedang mengelilingi Warti. Farah mundur beberapa langkah, nafasnya memburu. Tatkala ia juga melihat ada sebuah keranda tak jauh dari tempat Warti berdiri. Farah menggeleng. Dia berusaha untuk menjernihkan kepalanya, namun saat kembali membuka matanya, sosok pocong dan keranda itu masih ada di tempatnya. Rasa penasaran Farah muncul. Meski ada ketakutan di dalam batinnya, dia kembali melangkah menuju ke arah Warti. Jarnon, Dok. Biarkan, ucap suara tepat di samping Farah. Terkaget, ia langsung melompat ke samping. Dia sama sekali tidak menyadari sosok Nyisari sudah ada di samping kanannya. Delok, Nondok. Lihat,
ucap Nyisari sambil mengacungkan tangannya ke arah keranda. Seketika, kain hijau di atas keranda itu terlepas. Farah menahan nafas. Sekarang, dia bisa melihat jelas ada sosok yang terpocong di dalamnya. Farah termenung. Bayangan sosok dirinya tengah terpocong muncul kembali di dalam ingatannya. Saiki, bocah wedok kae bakal ngerasa nek opo sek dirasa nek awakmu. Sekarang anak perempuan itu akan merasakan apa yang kamu rasakan, ucap Nyisari. Angin menderu membuat semak dan pepohonan yang ada di sekitar bergerak-gerak dengan cepat. Farah yang sedari tadi diam memperhatikan sosok pocong yang ada di dalam keranda seketika merinding hebat. Dia melihat sosok itu mulai menggeliat. Dengan perlahan benda itu bergerak dalam posisi terduduk dan menoleh ke arah Farah. Farah menjerit tanpa suara. Ia mundur selangkah. Kini dia melihat sosok Ayu tengah memandanginya dengan posisi terpocong. Tapi sebelum sosok pocong itu keluar dari keranda, tubuhnya menggeliat seperti orang kesakitan. Di telinga Farah, dia juga mendengar teriakan dari Ayu yang meminta-minta tolong. Ayu, ucap Farah lirih. Dia sebenarnya tidak kuat melihat itu semua, tapi semua sudah terlanjur. Apa yang dia lakukan harus selesai sampai akhir. Ayu dalam bentuk pocong terus menggeliat. Perlahan tubuhnya meleleh, kulitnya mulai mengelupas, darah segar mengalir dari tiap lubang di wajahnya. Far, tolong, ucap pocong Ayu. Farah menggeleng. Dia berusaha untuk menutup telinga dan matanya. Suara-suara teriakan meminta tolong bergema di telinganya. Far, apa? Ucap Warti sambil menepuk-nepuk bau Farah. Farah membuka matanya. Nafasnya masih memburu. Pandangannya menjadi liar melihat ke arah sekitaran, mencari keranda dengan sosok Ayu di dalamnya. Far, kenapa? Ucap Warti kebingungan. Farah menggeleng. Gak apa-apa, sudah, tanyanya. Merasa ada yang tidak beres dengan Farah, segera Warti menarik wanita itu menuju ke arah mobil. Dia memaksanya masuk ke dalam dan langsung pergi dari tempat itu. Apa yang terjadi, Far? Tanya Warti sambil fokus memperhatikan jalanan. Memangnya kamu gak lihat semua itu? Tanya Farah. Warti menggeleng. Lihat apa? Aku hanya membakar benda sialan itu. Setelah itu aku lihat kamu geleng-gelengin kepala sambil nutup mata sama telingamu dengan tangan. Farah kebingungan sekarang. Bukankah Warti bisa melihat mereka? Kenapa sekarang hanya dirinya saja yang bisa melihat? Far, desak Warti. Dia benar-benar penasaran dengan apa yang Farah lihat tadi. Aku ngeliat banyak pocong di sekelilingmu. Kemudian ada keranda, sama persis seperti yang kulihat di teras depan rumahku, ucap Farah. Terus desak Warti saat Farah berhenti bercerita. Aku baru saja mau berjalan menghampirimu, tapi tiba-tiba saja dedemit wanita berbaju merah itu muncul dan memintaku untuk melihat keranda itu, kata Farah yang langsung menceritakan kejadian yang barusan ia alami. Setelah selesai, bukannya Warti ketakutan, justru wanita itu tampak gembira, bibirnya tersungging, senyum bahagia. Sekarang kita lihat apa yang akan terjadi dengan wanita sialan itu, ucap Warti. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Petaka sudah masuk part 5, kisah dari Netra Kala. Waduh, di sini bagaimana makin terbuka ya dengan jelas bahwasanya Ayu benar-benar mengirimkan pelet kepada Angga. Karena dia punya rasa iri terhadap Farah nih. Dari dulu dia berteman sama Farah. Farah tuh kayak mau apa aja gampang. Bahkan dia bisa dapetin Angga gampang, tapi dia susah. Dan di sini muncul rasa iri sehingga dia ingin memiliki Angga dengan cara yang gak baik. Dia pelet dengan menggunakan pelet dari seorang dukun wanita tua yang tinggal di tengah hutan. Tapi di sini teman-teman, saya juga masih ini ya, Nyisari ini muncul dari dulu kan, dari awal. Bahkan Ayu juga sempat pernah diceritakan kan oleh Farah. Nah ini gimana nih sebenarnya,
ada apa sih di balik ini semua? Masih sama-sama kita penasaran nih. Buat besok jangan sampai ketinggalan buat part ke-6-nya pokoknya ya. Dan bagaimana keberadaan Warti juga sangat menjadi kunci dari kisah ini nih. Dia ambil tuh apa namanya, media buhul ya. Ternyata PL juga butuh buhul yang ditanam di sekitaran rumah Farah. Wah, seru banget. Besok pokoknya part 6 jangan sampai ketinggalan. Terima kasih untuk Netra Kala atas kisah luar biasanya. Oh ya, buat teman-teman yang suka baca wajib banget nih mengunjungi karya karsanya Netra Kala, atau juga wajib di follow ya akun Twitter dari Netra Kala, karena biar tahu nih kisah apa lagi, kisah terbaru apa lagi yang akan di-up oleh Netra Kala. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo and Trio, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo and Trio kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo and Trio. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.